Pada suatu hari, saat siang bolong, dua siswi berjalan setelah jam pelajaran selesai. Mereka terlihat sangat lelah setelah jam pelajaran matematika. Aduh, hari ini capek banget ya, mana full materi lagi. Iya, besok kita juga ada tugas kelompok. Hah? Tugas apaan sih? Itu loh sejarah, kita tuh satu kelompok sama Farel, pasti kamu lupa. Oh iya, kita mau ke sana sekarang nih. Ya udah aku kabarin Farel dulu ya, nanti kita baru OTW. Oke deh. Sementara mereka berdua menyusuri jalan menuju lokasi yang dituju, tiba-tiba awan terlihat gelap dan terdengar sebuah petir. Lihat deh. Langitnya, masa tiba-tiba mendung, padahal tadi masih panas. Wah, iya, ini tanda-tanda hujan mau turun nih. Berarti kita harus cepet-cepet sampai ke rumah Farel. Ya udah kita lari aja yuk. Cepet. Terdengar petir yang menggelegar membuat dua siswi itu ketakutan. Dan tiba-tiba hujan yang deras pun turun mengenai tubuh kecil mereka. Selagi derasnya hujan, mereka berdua berlindung di bawah lengkupan payung yang lebar agar hujan tidak bisa mengakses tubuh keduanya. Ada payung. Misalnya yang berapa nih? Apa pinjam dulu? Berapa waktu? Ya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di rumah. Farel. Assalamualaikum. Kalian udah sampai. Teman-teman yang lain udah pada nungguin nih. Ayo masuk. Makasih ya guys udah mau nungguin. Tadi tuh kita tiba-tiba hujan dia di jalan. Nggak apa-apa. Asik. Kita hujan. Iya nih, nah teman-teman tadi kan kita ngomongin tentang petir sama hujan nih. Ngomong-ngomong, gimana sih proses terbentuknya hujan sama petir itu? Nah, jadi proses terbentuknya petir itu yang pertama, panas matahari yang menguapkan air. Nah, yang kedua itu partikel mengambang di udara yang biasanya dari garam laut atau polutan industri. Nah, yang ketiga itu kelembapan suatu daerah. Nah, ada tambahan juga nih, petir tuh aslinya panas tahu karena kilat yang dihasilkan oleh petir suhunya lebih panas 5 kali daripada suhu matahari di permukaan. Nah, karena panasnya dari suhu petir tersebut membuat udara di sekitar menjadi mengembang dan juga bergetar. Getaran tersebut menghasilkan guntur yang menggelegar. Guntur sendiri terjadi selama proses kilat. Kalau proses terjadinya hujan, itu karena siklus air dan siklus hidrologi. Siklus tersebut menyebabkan air di atmosfer turun ke permukaan bumi. Proses hujan secara singkat, secara sederhana hujan terjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi merupakan proses menguapnya air yang ada di daratan maupun perairan yang disebabkan oleh suhu panas bumi. Kondensasi merupakan proses kedua terjadinya hujan. Kondensasi terjadi ketika evaporasi naik ke atas atmosfer dan membentuk embun dan mengakibatkan terjadinya partikel-partikel es kemudian menyatu dan membentuk awan. Presipitasi hal tersebut merupakan di mana proses mencairnya es yang ada di awan yang kemudian turun menjadi air hujan. Oh, jadi kayak gitu ya proses terbentuknya hujan dan juga petir. Seru dan keren banget ya, Masya Allah. Suara derasnya hujan yang mengguyur lokasi kini sudah reda dan terlukislah 7 warna cantik yang menakjubkan di langit yang memanjakan manik mata mereka. Guys, hujannya udah reda nih. Itu di sebelah sana ada apa ya? Lihat sini. Wah iya ya, ada pelangi, cantik banget. Oh iya betul. BTW, kalian nih ada yang tahu nggak sih tentang pengertian dari pelangi sendiri? Iya, kenapa bisa pelangi punya 7 warna yang menakjubkan ya? Kalian ada yang tahu nggak? Dari pertanyaan yang berkaitan dengan 7 warna yang ada di pelangi, jadi gini penjelasannya. Sinar matahari yang terkena oleh tetesan atmosfer akan dibiaskan masuk ke dalam tetesan air. Setelah itu, tetesan air tersebut terkena oleh sinar matahari sehingga menjadi 7 warna spektrum yang akan menjadi pelangi. Dalam proses pemantulannya, sudut pantul sama dengan sudut datang. Hal tersebut berarti bahwa sudut pantul merambat pada lintasan yang ada dengan tetap mempertahankan perbedaan sudut bias. Cahaya yang dibiaskan kembali ketika keluar dari tetesan akan menekankan pada pembiasan warna. Sebenarnya begini,
Pelangi tidak serta-merta muncul setelah hujan. Terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar bisa terbentuk pelangi. Faktor yang pertama adalah matahari harus berada di atas garis horizon. Cahaya matahari juga tidak boleh terhalang oleh awan, pegunungan, atau halangan lainnya. Pelangi selalu muncul pada sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Nah, aku penasaran nih, kok bisa sih pelangi itu bentuknya melengkung kayak gitu? Itu kenapa ya? Jadi, pelangi berbentuk kurva, kita melihat setengah lingkaran cahaya karena dipantulkan oleh butiran air. Titik dari pelangi dinamakan antisolar yang berlawanan dengan matahari. Wah, Masya Allah, jadi gitu ya proses terbentuknya pelangi, keren banget. Jadi makin takjub deh sama alam semesta ini. Oh iya, pelangi tuh indah banget, tapi jangan jadi pelangi deh. Loh, kenapa? Kan pelangi enak untuk dipandang. Ya, jadilah seperti pelangi yang bisa menghiasi bumi, tapi jangan jadi seperti pelangi yang indah tapi hanya sesaat. Asik ya. Ya tadi kita kerja ngomong aja. Mak,